Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah video analisa fundamental mingguan dan kalender ekonomi yang berlaku dari tanggal 10 sampai 14 Oktober 2022 ataupun minggu kedua di bulan Oktober 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa fundamental di minggu ini dan yang ingin mengetahui apa yang terjadi di minggu lalu juga. Oke, langsung aja kita lihat analisa. Kita mulai aja analisa fundamentalnya dengan di kalender ekonomi di minggu lalu. Di minggu lalu itu kita di hari Senin, kita ada tingkat inflasi di Switzerland, ya, yaitu CPI di Swiss, ternyata turun dari perkiraan, yaitu menjadi 3,3%. Lalu ISM Manufacturing PMI di Amerika juga drop. Lalu di hari Selasa kita ada RBA Interest Rate Decision. Ini ternyata naik cuma 25 basis point dari yang sebelumnya itu 2,3 menjadi 2,6. Bahkan diperkirakan itu cuma naik. Bahkan diperkirakan itu naik 50 poin ya. Itu nanti akan saya bahas nanti di notes-nya. Lalu yang kedua ada pembukaan lowongan pekerjaan di Amerika itu di bawah ekspektasi, yaitu cuma 10 juta aja. Lalu di hari Rabu kita ada RBNZ Interest Rate Decision yang memang naik 50 basis point dari yang sebelumnya 3% menjadi 3,5%. Lalu ada ADP Non-Farm Employment Change dan juga ada Service PMI. Ini juga hasilnya bagus semua untuk di US dollar. Lalu di hari Jumat ini ya hasil NFP ya. Jadi hasil NFP-nya ini bisa dibilang bagus ya, bagus banget, bukan bagus banget sih, bagus aja. Karena mengapa? Kalau kita lihat di sini ada satu yang merah di sini, satu merah dan satu putih. Dalam artian ini sesuai perkiraan. Tetapi di sini kenapa saya bilang bagus? Karena kalau teman-teman perhatikan NFP di bulan lalu itu sebelumnya kan sekitar 300.000 ya kan, dan keluar ini sekarang di bulan September. Untuk NFP bulan September ini adalah sebesar 263.000 orang yang bekerja ya, tapi dengan tingkat pendapatan rata-rata per jam secara tahunan itu turun dari yang sebelumnya 5,1 atau 5,2% menjadi 5%. Dan untuk pendapatan rata-rata per jam bulanan itu tetap di angka 0,3%. Nah, lalu untuk yang mengejutkannya adalah kenapa saya bilang bagus walaupun hasilnya sebenarnya ini kurang memuaskan, tapi kenapa saya bilang bagus? Karena di sini tingkat pengangguran jauh banget berkurang. Ini berkurang sebanyak 0,2% menjadi 3,5%. Dari yang sebelumnya itu 3,7%. Dengan kenaikan jumlah orang bekerja ini hanya 263.000, ternyata membuat tingkat pengangguran di Amerika itu turun menjadi 3,5%. Nah, ini menjadi salah satu kunci nanti ya bagi The Fed. Lalu selanjutnya adalah di Kanada, yaitu di malam hari kemarin itu kita ada employment change ternyata lebih bagus daripada perkiraan, dan juga tingkat pengangguran ternyata sudah turun juga di Kanada, yaitu 5,2%. Nah, sekarang kita akan bahas dulu apa yang terjadi di minggu ini. Ya, di minggu ini kita di hari Senin itu kemungkinan tidak ada pergerakan banyak karena market Asia dan market Amerika itu libur. Lebih tepatnya market Asia itu di Jepang ya. Di Jepang libur karena ada Health and Sports Day. Lalu di malam hari di market Amerika itu libur karena ada Columbus Day. Lalu di hari Selasa kita ada Average Earning Index. Ini NFP versi Inggris ya, bisa dibilang NFP versi Inggris. Jadi bisa dibilang nanti di hari Selasa itu kita akan lihat NFP versi Inggris, yang dimana yang perlu kita lihat adalah jumlah orang yang bekerja, tingkat pengangguran, dan ini semuanya dilihat sih sebenarnya kayak NFP itu ya. Di sini adalah tingkat pendapatan rata-rata plus bonus. Lalu di sini jumlah orang yang menganggur itu berapa, yang mengklaim dirinya menganggur. Lalu di sini adalah jumlah orang yang bekerja dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Lalu di sini adalah tingkat penganggurannya. Jadi bisa dibilang jika hasilnya di sini jelek, maka bisa dipastikan
pound sterling itu akan drop lagi seperti itu. Jadi di hari Selasa ini penting untuk teman-teman yang trading di GBP. Lalu di hari Rabu kita juga ada GBP juga, yaitu di sini tentang GDP-nya apakah akan masih di atas positif, dalam artian itu di atas 0% atau sudah mulai minus. Jika GDP-nya sudah mulai minus, berarti mulai masuk resesi ya. Di Inggris sudah mulai masuk resesi seperti itu. Lalu di sini juga ada manufacturing production, dan jika ini juga minus, wah ini sangat bahaya sekali nanti untuk Inggris ya. Kemungkinan Inggris akan mengalami drop yang sangat signifikan, kemungkinan ya. Nah, dan di hari yang penting di hari Rabu ini adalah di malam hari kita akan ada PPI ya. PPI di sini Production Price Index, perkirakan akan ada kenaikan juga. Di hari Kamis ini adalah yang paling penting untuk di minggu ini. Karena mengapa? Kita akan melihat di pagi hari. Ini pagi hari ya, salah ini jamnya. Jam 2 AM sebenarnya. Ini ada FOMC meeting minutes ya. Meeting minutes ini mungkin akan ada pembacaan note dari para anggota The Fed ya, tentang bagaimana komentar-komentar pada saat rapat FOMC kemarin. Lalu di malam harinya yang penting juga adalah di sini. Tingkat inflasi di Amerika diperkirakan akan turun menjadi 8,1 yang dimana sebelumnya adalah 8,3, dan juga akan ada tingkat pengangguran mingguan seperti biasa ya, yang diperkirakan akan turun menjadi 215.000. Nah ini kita tinggal nanti lihat bagaimana dampak dari tingkat inflasi ini ke market, seperti di tingkat inflasi sebelumnya ya, yang dimana kan ternyata ini sebelumnya itu angka yang keluar adalah 8,5% dan diperkirakan akan turun menjadi 8,1. Ternyata yang keluar adalah 8,3. Nah, jika teman-teman ingat dengan apa yang terjadi di gold, lalu di semua pair USD itu mengalami drop yang sangat signifikan pada saat news inflasi ini keluar. Jadi hati-hati nanti di hari Kamis ya. Di hari Kamis nanti hati-hati, angka inflasi ini kemungkinan akan kembali membawa dampak yang besar terhadap market. Jadi hati-hati nanti di hari Kamis. Lalu di hari Jumat kita akan melihat core retail sales dan retail sales dari Amerika. Ini persennya sebenarnya. Ini 0,2% dan 0,3% sebenarnya. Yang penting kita lihat adalah retail sales-nya. Jika retail sales-nya ini naik, maka target dari The Fed untuk menaikkan suku bunga akan tetap dilanjutkan. Seperti itu. Oke. Jadi bisa saya simpulkan untuk di minggu ini teman-teman trading itu sebaiknya adalah di GBP USD aja ya. Karena kalau saya lihat di hari Selasa kita ada GBP, di hari Rabu kita ada GBP, di hari Kamis kita ada full untuk di US dollar. Oleh karena itu, dan juga di hari Kamis juga ada US dollar. Jadi lebih baik trading di GBP dan juga di USD seperti itu. Karena saya lihat terutama nanti di hari Kamis ya, ada angka inflasi ini kemungkinan akan sangat berpengaruh terhadap market nanti seperti itu. Nah, untuk notes-nya ini saya akan bacakan satu persatu ya. Di sini ada 7. Jadi teman-teman harap diperhatikan secara baik-baik. Nah, yang pertama di sini pemerintah Inggris akan meninggalkan pemotongan tarif pajak tertinggi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di minggu lalu, di 2 minggu yang lalu kayaknya ya, di akhir bulan September itu kan mata uang sterling itu kan drop banget ya kan, drop banget karena perdana menterinya dan juga menteri keuangannya itu akan ada rencana pemotongan tarif pajak penghasilan tertinggi seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan yang saya bilang juga di analisa video saya di minggu lalu, itu tidak pantas karena sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh BOE seperti itu. Oleh karena itu, ketika terjadi banyak protes di kalangan pemerintahan oleh senior-senior yang ada di pemerintahan Inggris, akhirnya apa yang direncanakan oleh Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Inggris itu akhirnya dicabut ya. Ini yaitu akhirnya meninggalkan pemotongan tarif pajak tertinggi. Mereka mencabut planning tersebut dan BOE kembali memberikan intervensi dengan membeli bond ya ataupun obligasi, sehingga pair GBP itu di minggu lalu itu naik
lebih tepatnya recovery seperti itu. Yang penting kita tunggu aja bagaimana sikap dari Inggris ini nanti tentang pajaknya dia ini, kita tunggu aja deh. Lalu yang kedua adalah RBA Australia menaikkan suku bunga kurang dari perkiraan. Di sini kalau saya rasa RBA menaikkan suku bunganya itu bisa dibilang seperti dua mata pisau ya, yang dimana itu dianggap negatif bagi para trader karena inflasi akan terus ada, tetapi dari segi ekonomi itu dianggap positif karena tidak terlalu banyak secara terus-menerus menaikkan suku bunga yang akhirnya akan berdampak besar terhadap perekonomian di negaranya sendiri, seperti itu. Tapi pernyataan dari Gubernur RBA memang hanya naik 25 basis poin, tetapi kemungkinan akan terus ada kenaikan suku bunga sampai tingkat inflasi itu turun ke angka 2% sesuai standar yang ada di RBA itu sendiri, seperti itu. Jadi walaupun naik cuma 25 basis poin kemarin, setidaknya itu sudah naik, seperti itu. Nah, di nomor 3, Inggris khawatir suku bunga tinggi Amerika Serikat dapat menghapus keuntungan trusonomic. Ini mungkin lebih tepatnya gini ya, karena kan nama pemerintah, nama Perdana Menteri di Inggris yang baru kan Liz Truss, ya kan? Liz Truss. Jadi di sini seperti yang sudah dia katakan di 2 minggu lalu, di mana dia ingin ada pemotongan pajak yang gunanya adalah untuk mendukung perekonomian di Inggris akibat inflasi. Di sini dia khawatir terhadap suku bunga yang diberikan oleh The Fed nanti di bulan November. Karena mengapa? Sepertinya jika suku bunga The Fed itu terus-menerus naik, takutnya Inggris itu akan kehilangan banyak sektor untuk yang bisa mendukung perekonomiannya kembali. Dan kalau kita lihat juga inflasi di Inggris itu kan ya walaupun sudah di bawah 10% sih ya, tapi walaupun demikian jika tidak secara benar-benar ditangani oleh pemerintah, kemungkinan akan lanjut lagi naik sampai ke 10% lebih, bahkan bisa sampai ke 12% di akhir tahun jika memang tidak ada intervensi dari pemerintah untuk segera menurunkan inflasi, seperti itu. Jadi di sini Perdana Menterinya itu khawatir jika memang suku bunga di Amerika itu terus-menerus naik, seperti itu. Nah, di sini nomor 4 yang penting juga yaitu investor Inggris menarik rekor dananya ataupun rekor dananya itu sebesar 2,7 miliar dolar dari dana ekuitas pada bulan September. Ini maksudnya adalah para investor Inggris itu menarik dana untuk mendapatkan cash sebesar 2,7 miliar dari dana ekuitas. Maksudnya dari dana ekuitas itu adalah seperti stock market. Ya, seperti stock market, seperti bond dan sebagainya, itu mereka mencairkan itu semua, mereka jual semua sahamnya sehingga mereka mendapatkan cash, yang dimana cashnya tersebut, nah ini cashnya inilah yang diperhatikan oleh Liz Truss ini. Jika investor ini menarik uangnya dan berputar lagi di Inggris, kemungkinan Inggris akan bisa bertahan dari zona resesi. Tapi jika investor Inggris menarik uangnya dan menaruh uangnya di Amerika, karena kalau kita lihat karena suku bunganya yang tinggi, takutnya Inggris akan tidak kuat melawan resesi, seperti itu. Oleh karena itu, Inggris di sini, saham-saham di Inggris di sini sudah drop sangat signifikan karena banyak investornya menarik dananya dengan menjual sahamnya itu dengan memecahkan rekor sebesar 2,7 miliar US dollar, seperti itu. Lalu di nomor 5, Bank Sentral Selandia Baru menaikkan suku bunga ke level tertinggi 7 tahun. Jadi sejak 7 tahun terakhir, akhirnya New Zealand ataupun Selandia Baru itu menaikkan suku bunganya menjadi 3,5% dengan tujuan sama, yaitu untuk mengurangi angka inflasi. Dah gitu aja. Lalu di nomor 6, hedge fund menderita 32 miliar US dollar harus keluar di kuartal kedua. Ini karena seperti yang sudah saya katakan juga, siap-siap
semua stock market pasti akan drop. Seperti yang sudah saya katakan juga di video saya 2 minggu yang lalu kayaknya ya, 2 minggu yang lalu atau yang mana itu saya lupa. Stock market pasti akan drop dan IHSG di Indonesia pasti akan drop. Itu terbukti harga IHSG kembali lagi ke harga Rp7.000 ya. Ini para hedge fund, para investor itu kenapa dibilang menderita? Karena mereka para investornya itu menarik banyak, bukan menarik sih, lebih tepatnya itu menjual banyak aset sahamnya, melikuiditas sahamnya sebanyak hampir 32 miliar US dollar di kuartal kedua. Kita tidak tahu nanti di kuartal ketiga ini berapa yang keluar nanti. Apakah para hedge fund ini akan kembali dalam arti itu kembali banyak ada orang yang menarik uangnya ataupun dalam artian mencairkan dananya guna untuk mendapatkan cash, karena kalau kita lihat stock market itu berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Jadi ketika tingkat suku bunga turun, orang-orang akan beralih ke stock market. Ketika suku bunga naik, stock market akan turun, orang-orang akan menjual stock marketnya, maka uang dari stock market tersebut akan dipindahkan ke bank untuk mendapatkan return dari suku bunga yang tinggi. Seperti itu. Ya. Jadi itu. Lalu yang ketujuh adalah The Fed akan memberikan kenaikan suku bunga besar lainnya karena pasar kerja yang masih bagus. Ini bisa dibilang angka NFP kemarin adalah pintu gerbang pertama bagi The Fed untuk tetap akan menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point nanti di bulan November. Nah, pintu gerbang kedua adalah di minggu ini, yaitu tingkat inflasi. Jika tingkat inflasi masih di atas 8% nanti ya, berdasar keluar itu, maka pintu tol, bisa dibilang pintu tol untuk menaikkan suku bunga di Amerika sebesar 75 basis point itu tidak akan ada halangan. Ya, jadi siap-siap aja nanti di hari Kamis itu, angka inflasi itu akan menjadi titik kunci dari The Fed. Ya, jadi gerbang pertama itu sudah dibuka tentang NFP-nya, hasil NFP-nya bagus, tingkat pengangguran di Amerika Serikat juga berkurang, jadi pintu pertama terbuka dengan lebar dengan tidak ada halangan. Nah, sekarang pintu kedua adalah tinggal di tingkat inflasi. Jika tingkat inflasinya juga masih tinggi, lebih tinggi dari perkiraan, maka bisa dipastikan pintu inflasi akan terbuka, tidak ada halangan, maka jalur tol dari The Fed untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point nanti di bulan November akan 100% plong. Tidak ada hambatan, sudah pasti naik 75 basis point. Seperti itu. Jadi, otomatis ketika pada saat The Fed itu mengumumkan suku bunganya, bisa dipastikan stock market akan berdarah, akan drop secara signifikan, dan juga IHSG kita juga akan kembali lagi ke level 6.500 kalau saya nggak salah. Seperti itu. Ya. Jadi sekian aja teman-teman untuk analisa fundamental di video kali ini. Jadi bisa saya simpulkan untuk di minggu ini lebih fokus ke tingkat inflasi di Amerika. Jadi hati-hati pada saat di hari Kamis itu teman-teman trading, ya harap jaga ininya, portofolionya supaya tidak kenapa-napa nanti. Oke. Jadi sekian aja analisa fundamental pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye-bye.